Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini, kita dari kelompok 8 akan menjelaskan sebuah materi tentang hal penting dalam berwirausaha. Nah, langsung saja kita mulai dari saudari Jessica Octavia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi menurut Nurdin pada tahun 2016 adalah sesuatu yang baru yang dikenalkan dan dilakukan praktik atau proses baru baik barang ataupun layanan. Atau bisa juga sesuatu yang baru namun hasil adopsi dari organisasi lain. Ciri-ciri inovasi yang pertama yaitu baru. Maksudnya adalah inovasi yang diciptakan karena inovasi ini adalah sesuatu yang belum ada sebelumnya atau bersifat menyempurnakan yang telah ada. Konsep baru ini tercipta dari sebuah pemikiran keras terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang telah ada secara maksimal tanpa mengurangi fungsi dan juga peranannya. Yang kedua, rencana. Hal ini menjadi penting sebab akan berpengaruh ke depannya. Karena dilakukan dengan sengaja, maka inovasi dilakukan dengan proses dan persiapan yang matang, jelas dan telah direncanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga prosesnya tidaklah tergesa-gesa. Yang ketiga, khas. Sebagai sesuatu yang baru, inovasi akan mempunyai kekhasan tersendiri. Harus ada kekhasan yang dimunculkan. Dengan penerapan di tempat yang baru, inovasi akan menimbulkan kekhasan tersendiri, meski diawali dengan pengadopsian. Dan yang terakhir, mempunyai tujuan yang jelas. Arah dan tujuan dilakukan inovasi harus jelas. Tanpa adanya objek yang jelas, maka inovasi bisa jadi salah sasaran dan tidak terlaksana dengan baik, bahkan bisa jadi gagal untuk diterapkan. Manfaat inovasi. Yang pertama yaitu memberikan solusi. Hadiran ide dan gagasan baru membuat setiap permasalahan yang ada dapat dipecahkan dengan baik, apalagi untuk masalah produk. Jika ada produk lama yang sudah tidak bisa dipasarkan, inovasi harus dilakukan guna menarik kembali minat masyarakat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan memikirkan ide dan gagasan baru, artinya seseorang akan meluangkan waktu untuk menggunakan pikirannya yang cemerlang. Tak hanya pikiran, namun inovasi juga akan tumbuh ketika seseorang melakukan percobaan atau penelitian. Yang ketiga, meningkatkan ketangguhan. Seseorang yang berinovasi cenderung memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kecerdasan yang dimiliki. Artinya, ia juga tangguh. Sebab untuk menghasilkan sebuah inovasi, maka orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan masalah baru serta memikirkan penyelesaian masalah tersebut. Dan yang terakhir, menghasilkan hal yang unik. Inovasi dapat menghasilkan atau bahkan menciptakan hal-hal unik dan berkualitas. Terutama orang yang memiliki inovasi tergolong orang yang berkualitas. Terlebih lagi ketika inovasi yang ia buat berhasil direalisasikan, artinya ia dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang telah ada. Tujuan inovasi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas. Inovasi yang hadir dengan gagasan serta ide yang baru diharapkan mampu membuat suatu produk ataupun jasa pelayanan jauh lebih bernilai dan berkualitas dari sebelumnya. Yang kedua, melebarkan jaringan. Diharapkan sebuah produk atau jasa dapat menjangkau lebih banyak pasar. Inovasi juga diharapkan mampu memperlebar sayap bisnis sebuah usaha. Yang ketiga, menciptakan pasar baru. Inovasi atas hasil sebuah produk atau jasa akan memberi kesempatan untuk membuka pasar yang baru. Peluang bagi hal-hal unik dan menarik, apalagi belum pernah ada sebelumnya, tentu sangat membuka lebar. Dan yang terakhir, mengganti produk sebelumnya. Dengan inovasi, maka produk yang sebelumnya ada dapat digantikan dengan yang baru. Apalagi jika produk atau jasa sebelumnya tidak efektif dan efisien. Inovasi dapat dilahirkan untuk menjadikan produk atau jasa tersebut menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Divina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Berikutnya adalah cara menumbuhkan inovasi. Yang pertama yaitu melihat atau mengamati. Semakin sering kita melihat atau mengamati sesuatu, maka semakin banyak inovasi yang timbul dari pikiran. Dengan cara lihat dan mengamati,
hal-hal sebanyak mungkin, karena hal tersebut dapat mengasah inovasi yang ada di dalam pikiran. Berikutnya, yang kedua adalah selalu bertanya. Bertanya dapat melatih pikiran menjadi lebih kritis, sehingga berpikir kritis dapat menghubungkan kita kepada inovasi. Berikutnya yang ketiga, yaitu membangun koneksi. Jika kita berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang inovatif, maka kita juga akan terbawa untuk menjadi inovatif. Jadi lingkungan sekitar sangat berpengaruh dalam mengembangkan inovasi. Berikutnya, yang terakhir adalah pemikiran yang baru. Seperti berteman dengan teman baru, memiliki lingkungan yang baru, mengikuti seminar-seminar, maka semakin memiliki keinginan kawan yang tinggi, maka semakin besar juga peluang kita untuk memiliki inovasi. Berikutnya adalah bentuk dan contoh inovasi. Yang pertama yaitu inovasi teknologi. Contohnya yaitu telepon genggam atau yang dikenal sebagai smartphone. Semakin tahun, maka akan terus semakin berkembang. Yang kedua, yaitu teknologi pendidikan. Contohnya seperti metode pendidikan yang sekarang mulai beralih menjadi online. Seperti banyaknya membaca e-book di internet. Berikut, yang ketiga adalah inovasi kesehatan. Contohnya seperti berkembangnya metode penelitian kesehatan, pengobatan, dan lain-lain. Berikut, yaitu kreatif. Kreatif merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Bisa berupa karya atau gagasan yang belum pernah ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kreatif diartikan sebagai seseorang yang memiliki daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan. Berikutnya adalah langkah meningkatkan kreativitas, yang dibagi menjadi 3 menurut Zimmerer pada tahun 1996. Yang pertama adalah preparation, yang artinya sebuah sikap untuk mempersiapkan kondisi yang ada pada seseorang untuk memperoleh sebuah ide kreatif. Berikutnya yang kedua adalah investigation, yaitu langkah untuk mempelajari atau mengidentifikasi permasalahan yang dapat menjadi inti pada masalah tersebut. Dan yang terakhir, yaitu transformation, yang merupakan langkah mengidentifikasi sebuah informasi dan data dengan menentukan persamaan dan perbedaan. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Aspek penting dalam kreativitas. Yang pertama, menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua, memperhatikan sesuatu yang lama dan membuat pembaruan yang berbeda. Dan yang terakhir, menggantikan sesuatu yang sederhana menjadi lebih baik. Komunikasi adalah cara menyampaikan suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti papan iklan, slogan, lambang, gambar, video iklan, dan komunikasi verbal lainnya. Peran komunikasi dalam wirausaha. Komunikasi adalah salah satu yang paling penting bagi para wirausahaan untuk dapat sukses dalam berbisnis, yaitu dengan berkomunikasi dan berinteraksi. Jika seorang wirausaha tidak dapat berkomunikasi, maka sangat sulit bagi seorang wirausahaan untuk dapat relasi, baik untuk menciptakan ide-ide, gagasan, maupun cara mengembangkan usahanya. Next. Fungsi komunikasi. Yang pertama adalah meningkatkan pemasaran produk. Fungsi komunikasi dalam kewirausahaan ini sebagai pemasaran produk atau promosi produk. Komunikasi yang digunakan bersifat persuasif sehingga dapat membujuk atau meraih konsumen agar percaya dan tertarik untuk membeli produk suatu hasil wirausaha. Yang kedua, meningkatkan kualitas produksi. Komunikasi pemasaran memberikan presentasi yang baik mengenai produk yang diperjualbelikan, sehingga meningkatkan kualitas produksi. Selain itu, faktor hubungan komunikasi, pemimpin dan karyawan dalam evaluasi juga menjadi faktor kualitas produksi berikutnya. Adanya evaluasi dapat mempresentasikan kelebihan dan kekurangan kualitas produksi. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama. Suatu komunikasi yang baik dapat
memudahkan seorang pengusaha menjalin kerjasama dengan pengusaha lainnya. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pemimpin. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dapat menjalin hubungan komunikasi yang baik kepada siapa saja. Pemimpin yang dapat mempresentasikan produknya dengan baik akan memberikan kepercayaan kepada konsumen. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Chris. Waktu dan tempat dipersilahkan. Loyalitas. Jadi menurut Oliver, dalam Huriati tahun 2005 mengungkapkan bahwa arti loyalitas konsumen dapat diartikan sebagai komitmen konsumen untuk bertahan secara mendalam dan berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa secara konsisten di waktu yang akan datang. Meski pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran punya potensi menyebabkan perubahan perilaku. Next. Faktor loyalitas. Menurut tim berpendapat bahwa faktor loyalitas yang pertama yaitu ada kepuasan konsumen. Kepuasan keseluruhan yang dialami konsumen ketika berbisnis dengan perusahaan. Yang kedua, membangun hubungan dengan perusahaan. Yang ketiga, ada membeli kembali. Yang keempat, merekomendasikan perusahaan. Yang kelima, enggan pindah ke produk lain. Next. Karakteristik pelaku loyalitas menurut Griffin tahun 2002, yaitu yang pertama melakukan pembelian ulang secara teratur atau disebut juga max regular repeat purchase. Loyalitas lebih mengacu pada wujud tindakan untuk melakukan pembelian secara terus-menerus terhadap barang atau jasa dari suatu perusahaan yang dipilih. Tingkat kepuasan akan mempengaruhi customer untuk membeli kembali. Lalu yang kedua, membeli di luar lini produk atau jasa, atau disebut juga purchase across product and service lines. Maksudnya, keinginan untuk membeli lebih dari produk dan jasa yang telah ditawarkan. Oleh karena itu, pelanggan yang sudah percaya pada perusahaan dalam suatu urusan, maka akan percaya juga untuk urusan lain. Lalu yang ketiga, ada mereferensi toko kepada orang lain, reverse order. Pelanggan yang loyal dengan sukarela merekomendasikan perusahaan atau toko kepada teman-teman dan rekannya. Yang keempat, menunjukkan kekebalan gaya tarik dari pesaing, demonstrates an immunity to the full of competition. Tidak mudah terpengaruh oleh tarikan persaingan perusahaan sejenis lainnya. Oke, next. Tahapan loyalitas pelanggan. Menurut Brown dari Huriati tahun 2005 berpendapat bahwa loyalitas konsumen terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama ada the courtship. Pada tahap ini hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan pelanggan terbatas pada transaksi dan konsumen masih mempertimbangkan produk dan harga. Apabila penawaran dari produk dan harga yang dilakukan pesaing lebih baik, maka mereka akan berpindah. Lalu yang kedua ada the relationship. Maksudnya, di tahap ini tercipta hubungan yang erat antara wirausahawan dengan customer. Loyalitas yang terbentuk tidak lagi berdasarkan pertimbangan dari harga dan produk, meskipun tak ada jaminan customer akan melihat produk pesaing. Dan juga di tahap ini terjadilah hubungan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lalu yang ketiga ada the marriage. Maksudnya di tahapan ini hubungan jangka panjang telah tercipta dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Konsumen akan terlibat secara pribadi dengan perusahaan dan loyalitas tercipta seiring dengan kepuasan terhadap perusahaan dan tingkat ketergantungan konsumen. Tahapan marriage yang sempurna diterjemahkan dalam advocate customer, maksudnya pelanggan yang merekomendasikan produk perusahaan ke orang lain dan memberi masukan kepada perusahaan apabila terjadi ketidakpuasan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi kali ini adalah bahwa inovasi,
Kreativitas, komunikasi, dan juga loyalitas dalam usaha sangat berpengaruh dalam mengembangkan usaha tersebut. Sekian atas perhatiannya. Mohon maaf bila presentasi belum sempurna. Jika ada yang sempurna, mungkin saat kita masih bersama. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan, kami akan memberikan jawaban, bukan harapan. Sendiri tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.